Saya Tresna Marianti Saluk, mahasiswi dari program studi Fisika Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Saya akan memaparkan penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Prototipe pemetik dawai sesando elektrik dengan motor servo berbasis IoT atau Internet of Things. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Pulau Sabang sampai Merauke dan dari Pulau W sampai Pulau Rote. Dan di dalam setiap kepulauan itu sudah tumbuh dan berkembang berbagai macam kebudayaan. Salah satu bentuk kebudayaan ialah kesenian. Kesenian adalah budaya yang digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Musik merupakan salah satu bagian dari kesenian. Alat musik yang digunakan pun bervariasi. Salah satunya ialah alat musik sasando. Sasando merupakan sebuah alat musik yang terbuat dari daun lontar dan senar yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik sasando ini berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Saat ini dikenal dua jenis alat musik sasando, yaitu alat musik sasando tradisional dan juga sasando elektrik. Sasando elektrik ini merupakan pengembangan dari sasando tradisional di mana memanfaatkan spool elektrik sebagai transducer yang akan mengubah sinyal mekanik menjadi sinyal listrik. Telah juga dilakukan beberapa penelitian sebelumnya mengenai alat musik sasando ini. Yang pertama pada tahun 2017, Afrianus Gelu melakukan penelitian tentang pengaruh bentuk daun lontar terhadap intensitas bunyi alat musik sasando, dan dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa selain faktor jarak, temperatur, dan kelembapan, ukuran daun lontar juga sangat berpengaruh terhadap intensitas bunyi sasando. Kemudian pada tahun 2019, Pak Ali Warsito beserta dengan rekan-rekan melakukan sebuah eksperimen dengan tujuan untuk mengkaji kualitas output nada sasando biola elektrik produksi Oebelo dan juga produksi Edon Sasando berdasarkan aspek transducer dan jenis kawat yang digunakan, serta membangun aplikasi simulasi berplatform Android. Hasilnya didapatkan bahwa sasando elektrik Edon memiliki rentang frekuensi dan intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sasando elektrik produksi Oebelo. Dan pada tahun 2020 juga Saudari Martin Cekaba dan rekan-rekan melakukan penelitian tentang identifikasi aspek gelombang bunyi alat musik sasando tradisional dan elektrik, dengan hasilnya direkam menggunakan mikrofon Heavy-Strike M80 dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Wavepad Sound Editor. Dan kita juga tahu pada masa kini bahwa perkembangan teknologi sudah semakin canggih dan ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan. IoT atau Internet of Things menjadi salah satu pilihan untuk mengontrol dan memonitoring secara otomatis dari jarak jauh. Dan juga sebelumnya pada tahun 2017, Saudara Tifka Mui melakukan sebuah penelitian dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Virtual Sasando sebagai media memainkan alat musik sasando menggunakan Leap Motion Controller, dan didapatkan hasil bahwa aplikasi virtual ini mampu memainkan sasando dengan baik dengan Leap Motion Controller yang dapat mendeteksi gerakan jari dengan yang memetik senar pada sasando. Maka pada penelitian ini dilakukan sebuah prototipe yang memanfaatkan IoT dan Blink yang akan mengontrol motor servo untuk menggerakkan 4 dawai sasando elektrik, dan output nada yang dihasilkan ini akan diukur nilai frekuensi dan intensitasnya, lalu akan dibandingkan dengan nilai frekuensi dan intensitas standar yang sudah ada. Rumusan masalahnya: pertama, bagaimana merancang prototipe pemetik dawai pada sasando. 2, bagaimana memanfaatkan motor servo untuk menggerakkan dawai sasando elektrik. 3, bagaimana output dari pemetik dawai yang telah dibuat. Batasan masalah: pertama, hanya menggunakan 4 dawai dalam penelitian ini, yaitu dawai nomor 24, dawai nomor 29, dawai nomor 1, dan dawai nomor 5. Kedua, menggunakan microcontroller yaitu node MCU ESP32 dan menggunakan sebuah driver motor servo PCA9685. Tujuannya yaitu untuk merancang sebuah pemetik dawai yang dapat digunakan sebagai pemetik sasando dengan memanfaatkan motor servo. Yang kedua, mengimplementasi motor servo untuk menggerakkan dawai pada sasando elektrik. Yang ketiga, mengetahui kinerja prototipe pemetik dawai yang telah dirancang. Manfaat penelitian: yang pertama, bagi peneliti kiranya sebagai pengalaman untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menerapkan
dan mengembangkan ilmu dan wawasan mengenai sistem kontrol dan alat musik sasando elektrik. Sebagai mahasiswa lainnya, kiranya dapat memperluas ilmu pengetahuannya tentang penggunaan software Arduino IDE dan juga motor servo. Dasar teorinya berisi tentang sasando elektrik dan peralatan maupun perangkat lunak yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama perangkat keras, yaitu menggunakan sasando elektrik 32 dawai ESP32 dev kit, driver motor servo PCA 9865, kabel jumper, kabel USB, motor servo sebanyak 4 buah, breadboard, sound level meter, laptop, dan juga sebuah Android. Perangkat lunak yang digunakan ialah software Arduino IDE, software Blink, dan juga aplikasi Sound Corset Tuner and Metronome yang ada pada Android. Diagram outlier dari penelitian ini yaitu dimulai dengan tahap perencanaan, di mana pada tahap ini penulis menyiapkan berbagai referensi dari berbagai sumber dan juga setiap peralatan yang digunakan, dan kemudian pada tahap perancangan hardware dirancang rangkaian mekanik atau tampilan mekanik yang akan dipakai sebagai penyangga untuk menempatkan servo-servo, dan perancangan softwarenya juga dirancang pada aplikasi Blink untuk slider menggerakkan atau memberikan perintah pada servo untuk menggerakkan dawai. Kemudian pada tahap pembuatan, membuat hardware, membuat software, dan setelah itu diuji apakah hasil yang diharapkan sesuai. Jika sesuai, maka lanjut pada analisis data dan pengambilan data, kemudian diolah dan membuat kesimpulan dan saran. Jika tidak, nanti akan diperbaiki pada tahap perencanaan. Ini adalah diagram block system, di mana yang menjadi input adalah aplikasi Blink pada Android, yang menjadi proses adalah node MCU ESP32, driver motor servo PCA 9685, dan juga motor servo sebanyak 4 buah, dan outputnya yaitu bunyi yang dihasilkan ketika dawai sasando dipetik menggunakan motor servo akan diukur nilai frekuensi dan intensitas bunyinya. Ini adalah konfigurasi dari perangkat keras, baik dari PCA 9685 ke ESP32. Ini adalah konfigurasi dari motor servo untuk dipasangkan pada driver motor PCA 9685. Ini adalah konfigurasi secara keseluruhan, di mana node MCU ESP32 ini dipasangkan pada sebuah breadboard, kemudian disambungkan dengan kabel jumper ke driver motor PCA 9685, dan juga dipasangkan motor servo yang ada. Ini adalah rangkaian mekanik, di mana servo 1 ini akan menggerakkan dawai 24, servo 2 menggerakkan dawai 29, servo 3 menggerakkan dawai nomor 1, dan servo 4 menggerakkan dawai nomor 5, di mana setiap servo ini dikaitkan pada plat BC, dan dikaitkan juga untuk lebih kuat dikaitkan menggunakan screw, dan penyangganya ini dikaitkan menggunakan klem pada bodi bagian atas maupun bodi bagian bawah. Dan ini adalah prototype sistem secara keseluruhan, di mana aplikasi Blink akan memberikan perintah kepada motor servo untuk memetik dawai yang sudah ditentukan, dan kemudian hasilnya ini akan diukur nilai intensitasnya menggunakan sound level meter, dan juga nilai frekuensi dan nadanya menggunakan Sound Corset Tuner dan Metronome yang ada pada aplikasi Android. Ini adalah data stream pada tampilan Blink, di mana ini digunakan untuk mengubah besaran sudut, karena dalam pengambilan data ini menggunakan variasi sudut, baik dari sudut 0 sampai 60 derajat, 60 derajat kembali ke 0 derajat, sudut 0 sampai 90 derajat, 90 derajat kembali ke 0 derajat, dan sudut 0 sampai 180 derajat, kemudian sebaliknya dari 180 derajat kembali ke 0 derajat. Dan untuk menggantikannya pada aplikasi Blink pada bagian data stream. Dan setelah tahap perencanaan ada tahap pembuatan dan tahap pengambilan data. Jadi tahap pengambilan data ini dilakukan dengan memberikan perintah pada aplikasi Blink. Terdapat 4 slider yang mewakili 4 buah motor servo. Pada setiap motor servo ini dilakukan 6 kali pengambilan data dengan variasi sudut yang berbeda, baik dari 0 sampai 60 derajat, dari 0 sampai 90 derajat, dari 0 sampai 180 derajat, dan sebaliknya. Jadi ketika motor servo memetik dawai, maka bunyi yang dihasilkan itu akan diukur nilai frekuensinya menggunakan Sound Corset and Tuner and Metronome, dan juga sound level meter untuk mengukur intensitasnya. Hasil dan pembahasan ini adalah hasil dari perancangan sistem yang sudah jadi.
Ini adalah desain antar muka dari aplikasi Blink yang sudah jadi, di mana dawai nomor 24 ini mewakili servo 1 dan di dalam data streamnya itu V0, dawai nomor 29 V1, dawai nomor 1 V2, dan dawai nomor 5 itu V3. Dan ini adalah hasil dari data yang sudah didapatkan, bahwa ketika dilakukan pengambilan data sebanyak 18 kali dengan variasi sudut yang berbeda-beda untuk dawai nomor 24 dengan irama bass, didapatkan beberapa data frekuensi, yaitu 227 Hz dengan 3 penyimpangan data yang berbeda sebanyak 220 Hz, dan untuk frekuensi standarnya 227 Hz, dan untuk intensitas dari data percobaan yang didapatkan itu berkisar antara 65,4 dBA sampai 81,5 dBA, dan kisaran waktunya itu dari 0,13 detik sampai dengan 0,18 detik dengan simpangan error sebanyak 2,6%. Jadi chordnya ada nada A maupun nada A kres 3. Dan untuk dawai selanjutnya yaitu dawai nomor 29 dengan irama ritme, dilakukan 18 kali pengambilan data dan ada beberapa data yang muncul berbeda, yaitu dari data standar yang seharusnya 377 Hz, ada beberapa data yang menyimpang yaitu 394 Hz sebanyak 5 kali, dan untuk hasil dari intensitas yang didapatkan yaitu dengan kisaran 67,9 dBA sampai 84,7 dBA. Untuk nadanya ada nada F maupun nada F kres 4, dan untuk intensitas standarnya min 42 desibel. Untuk kisaran waktunya itu dari 0,15 detik sampai 0,20 detik dengan simpangannya 7,61%. Untuk dawai selanjutnya, dawai nomor 1 dengan irama melodi, didapatkan frekuensi 894 Hz dan juga 880 Hz dengan intensitasnya yaitu 69,4 sampai 76,4 dBA, dan nadanya itu A5 dan juga A, dan kisaran waktunya itu 0,16 detik sampai 0,22 detik dengan simpangannya 5,21%. Untuk dawai yang terakhir, dawai nomor 5 dengan irama melodi, dari 18 kali percobaan didapatkan 603 Hz dan 587 Hz untuk frekuensi, dan juga untuk intensitasnya dari 74,6 dBA sampai 84,7 dBA, dan nadanya itu D5 dan juga D, dan untuk kisaran waktunya itu dari 0,9 detik sampai 0,15 detik dengan presentasi errornya itu sebesar 7,54%. Ada beberapa penyimpangan itu dapat disebabkan karena human error, karena kedudukan servo yang tidak kuat, dan juga karena beberapa faktor lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa perangkat keras prototipe pemetik dawai sasando elektrik berbasis IoT ini telah berhasil dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dan rangkaian, diantaranya catu daya sebagai sumber tegangan, driver motor servo PCA 9685 untuk memasang motor servo, 4 buah motor servo untuk menggerakkan dawai sasando elektrik, dan setiap rangkaian dan komponen tersebut dihubungkan ke microcontroller node MCU ESP32 sebagai pusat kendali, dan rata-rata waktu respon yang diberikan oleh motor servo ketika menggerakkan dawai 24, dawai 29, dawai 1, dan dawai 5 secara berturut-turut adalah 0,15 detik, 0,16 detik, 0,18 detik, dan 0,12 detik.
Secara keseluruhan, motor servo yang digunakan dapat menggerakkan dawai sasando sehingga menghasilkan bunyi dengan frekuensi dan nada secara berurutan, yaitu dawai 24, frekuensi 227 Hz, dan nada Acres 3, dawai 29, frekuensi 377 Hz, dan nada F Cres 4, dawai 1, frekuensi 894 Hz, dan nada A5 serta dawai 5, frekuensi 603 Hz, dan nadanya D5. Saran yang diberikan untuk perbaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar prototipe ini bisa lebih efektif digunakan. Yang kedua, diharapkan agar penyangganya bisa menggunakan bahan yang lebih kokoh. Yang ketiga, antarmuka yang ditampilkan hanya menggunakan slider yang digunakan atau digerakkan secara bolak-balik, dan untuk kedepannya dapat dibuat dengan hanya menggunakan button. Pada proyek ini hanya menggerakkan 4 dawai saja, dan diharapkan untuk kedepannya dapat dibuat lebih dari 4 dawai lagi. Sekian dan terima kasih.